Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus masjid yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ketua sampai kepada imam tetap kita yang sudah mengimami sholat subuh kita berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sholat subuh, mudah-mudahan tetap istiqomah mengikuti sholat subuh berjamaah, kemudian mengikuti kajian subuh atau majelis ilmu yang sudah dijadwalkan oleh pengurus masjid. Pada pagi hari ini kurang lebih 30 menit ke depan kajian kita surat Al-Baqarah. Surat apa? Surat nan kedua. Surat nomor urut kedua. Kalau nan pertama Al-Fatihah, nan kedua Al-Baqarah. Dimulai dari ayat 1.
Ini barangkali Bapak Ibu sudah sering membacanya. Al-Quran ini kalau tahap membaca saja, mangko dapetnya pahala jo ketenangan jiwa. Ya Bapak Ibu, Al-Quran ini Pak, kalau baru sampai pada tahap membaca, mampu nanti dapat pahala jo ketenangan jiwa. Itu tahap paling rendah. Makanya Rasulullah dulu mengatakan, la aqulu, saya tidak pernah mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim satu huruf. Walakinna, akan tetapi, alifan harfun, alif satu huruf, walaman, dan huruf lam harfun satu huruf, wamiman, dan huruf mim satu huruf. Falahu asyaratun, setiap huruf pahalanya 10. Jadi kalau Bapak Ibu baru tahap membaca, itu nanti dapat apa? Pahala, ganjaran, ketenangan jiwa, pahala. Itu dua tu nak dapat orang. Ada lain tak? Terus baca caranya buya supaya dapat yang lain. Kalau ingin dapat ilmu dari Al-Quran, mangko pelajari dan pahami. Itu ilmu. Kalau enggak nak dapat ilmu. Ambo yakin Bapak Ibu semua sudah membaca surat Al-Baqarah yang alif lam mim ko. Mau yakin mana? Bapak Ibu sudah membaca, bahkan mungkinlah berulang-ulang. Nah pertanyaan awak, lai tahu awak ilmu alif lam mim tahu? Ai tidak. Agaklah lama awak baca tu. Oleh sebab itu bagi kini ko awak majak Bapak Ibu anan alif lam mim tu. Dalam tafsir Al-Jalalain atau fi zilalil Quran, ada tafsir namanya fi zilalil Quran. Apa itu maksud fi zilalil Quran? Di dalam naungan Al-Quran. Jika awak ingin dalam naungan Al-Quran, apa banyak awak baraja tafsir, apa banyak awak baraja Al-Quran. Bunda nak kenapa awak naungan visual? Tidak usah di akhirat Pak Ibu, dalam kubur saja. Kalau Bapak Ibu rajin baca Quran, akece Rasulullah, nawiru buyutakum, sinari, beri cahaya buyutakum, kuburan-kuburan kalian, biqiraatil Quran, dengan sering-sering baca Quran. Bapak Ibu kalau mau kuburannya bercahaya, tarang bisu atau banyak baca Quran, itu pahala balasannya itu orang yang baca Quran itu cahaya. Ya kan kau masuk kubur saja, kau masuk kubur semua, masuk pusaro, ambo pak masuk pusaro, ya kan?
Bapak sadonyo masuk usaha, ibu-ibu masuk aja. Ya, sama nasib awak Pak Ibu. Akhir hidup kita ini sama. Dibungkus jo kain kapan sama. Ya kan? Diangke di orang, ditandu di orang pakai keranda mayit. Kalau dulu orang berjalan kaki menandu mayit tu. Kini jo ambulan. Tu sarancak-rancaknya mantan mayit ke pusaro tu berjalan kaki Pak. Tapi kalau tampeknya di Bukit Tinggi itu nak mungkin lo jalan kaki. Iya kan? Baca li tampek lo. Kalau dari Siko misalnya ke di sekolah bisa kan? Kau dah pusaro Bukit Tinggi berjalan kaki dari Siko, bisuat di bawah. Tapi kalau di kampung-kampung biasanya masih berjalan kaki sebab pusaronya daerah kampung tu jo. Kalau di kampungnya pakai ambulan lo, anda jalan kaki. Awak sadonyo kadiangke diurang jo karanda mai. Awak ndak bisa berjalan surang kalau lah masuk karanda mai itu Pak. Hebat mana Pak, hebat mana Ibu jabatan Ibu di dunia ko tetap ka ditolong dua durang. Tak tahu. Sakayo-kayo awak di dunia ko bisu kalau mati sia nak mangke. Awak juga raman sik ko juga nak mangke mah. Allah karim. Apa kata Rasulullah? Sinari kuburan kalian dengan sering baca Quran. InsyaAllah bersinar. Jadi tidak butuh bantuan orang lain kalau menyinari kuburan itu. Kau nak lama meninggal awak baru minta tolong ke Pak Ustaz. Pak Ustaz, tolong doa orang gaya ambo Pak Ustaz. Kuburannya bersinar Pak Ustaz. Itu enak pernah baca Quran, maka bersinar. Iya, nanti nyu sudah tak ada menyinari kuburan. Mabui yang menjuang Pak Ustaz tu mendoan kuburan awak bersinar. Kalau awak hidup di dunia kau tak pernah baca Quran, tak akan bersinar. Kenapa? Karena doa orang yang hidup harus sinkron dengan perbuatan awak. Itu baru nyambung. Kau nak di dunia tak pernah solat, tiba hari mati di solat. Aku no solat tu dia tanya macam tu. Sedangnya itu bisa tak solat. Pasnya mati jadi mayit dibungkui di kain kapan disolatkan. Terus aku no solat orang dinyo. Solat jenazah ko Bapak Ibu ibarat kata subsidi. Itu subsidi. Nan subsidi ko harusnya diberikan kepada nan berhak menerima. Sianan berhak menerima kalau misalnya gas ada tulisan sinan kurang miskin. Ya itu nak. Tapi nan menerima rangkayo. Jadi disesuaikan, disinkronkan antara pemberi subsidi dengan nan kamanarimo subsidi. Subsidinya apa nan kawagian amal ibadah solat orang nan duit tadi solat jenazah. Kasia kadiagian kaurangan solat pulo. Ikut di dunia tak pernah solat no. Baca rot. Kewajiban yang tinggal. Sedangkan solat jenazah saja fardu kifah di bawah solat 5 waktu statusnya. Itu makanya wajar Pak Ibu. Ada sebagian ulama kita berpendapat kalau ada orang Islam seumur hidupnya tak pernah sholat,
tak usah disolatkan. Kan yo tu cocok mah. Tapi di awakku nagari awak luar biasa belum Jawa toleran. Di sekolah duduk tadi. Duduklah dan adai tadi. Dia kalau dah disolat kan sampan. Lagi paksakan. Nak jadi bodoh. Ngerti kami mabuya. Sainggo disolatkan juga. Itulah kemuliaan Islam. Padahal secara ideal memang kalau nyon nak pernah solat tak usah disolatkan. Tak ada guna untuk inyo. Sedang inyo sedang memikir solat. Awaklah memikir solat. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 1 dulu. Alif lam. Cara bacanya nih. Lam mim. Lam mim. Itu cara bacanya. Jangan langsung alif lam mim. Salah. Harus didangungan dulu. Ya, karena ada huruf tasydid. Kalau ada huruf mim, ini kana elok. Kalau ada huruf nun, 2 huruf ku saja. Mim j, nun j. Kemudian ada tanda tasydid, maka cara membacanya harus didengungkan gunnah. Itu contoh surat An-Nas itu paling banyak itu huruf nun tanda tasydid. Qul a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas. Paling banyak tuh huruf nun. Termasuk Bapak Ibu ketika azan, asyhadu Nanya tidak panjang dah Pak. Gua dulu nama baca panjang nago. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada pernah dengar apa tu? Ini kalimat-kalimat yang salah-salah begini perlu diperbaiki sebab artinya akan berubah. Kalau Bapak Ibu baca anna, maka artinya sesungguhnya. Tapi kalau Bapak Ibu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nanya panjang, maka artinya sesungguhnya kami. Asyhadu, saya bersaksi, anna, sesungguhnya kami, Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Padahal Muhammad utusan Allah hanya satu. Pak kami loh ke Jawa. Banyak yang azan-azan yang masih keliru. Jangan ada orang azan. Paham Ibu? Jadi membacanya harus didengungkan. Alif lam mim. Coba sama-sama lo. 1, 2, 3. Alif lam mim. Itu cara itu. Besok ada itu. Alif itu kalau dalam tafsir itu dijelaskan ya dulu ilallah. Alif itu menunjukkan isyarat
untuk Allah. Ya kan? Allah itu kan awalnya huruf alif. Allah. Nah. Kemudian yang kedua lam. Lam itu yadullu li Jibril alaihi salam. Jadi alif Allah, lamnya itu Jibril. Berarti malaikat Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Nah, begitu. Mimnya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Pak, Al-Quran ini asal mulanya dari Allah, kemudian disampaikan kepada Jibril, baru dari Jibril sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak langsung ke Nabi Muhammad Bapak Ibu. Al-Quran ko melalui malaikat Jibril. Itu makanya para ulama tafsir menjelaskan bahwa terjemah Al-Quran itu adalah Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah, ucapan Allah, al-munazzalu, yang diturunkan ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasilati, dengan perantara Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam. Itu jadi tidak langsung kepada Nabi Muhammad. Itu makanya ambo heran, zaman sekarang ada orang yang mengaku Nabi. Itulah jale gilo itu. Ada orang mengaku Nabi, ya kan? Itulah jale gilo dan sehat itu. Sebab tidak bisa kita menerima wahyu kalau tak melalui malaikat Jibril. Harus melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi nanti biasanya wahyu Allah tuh Bapak Ibu terkadang menyesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Peristiwa terjadi. Baik, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran dari Allah asal mulanya disampaikan kepada malaikat Jibril dan selanjutnya kepada Rasulullah SAW, maka ayat yang kedua menjawab, Dzalikal kitabul la raiba fihi. Baik Bu, cara membacanya baranti, karena di situ ada namanya waqaf mu'annaqah. Itu kan titik tiga tuh. Titik tiga pertama dia teh huruf ba. Titik tiga yang kedua dia teh huruf ha. Maka maksudnya tuh, kalau Bapak Ibu berhenti di huruf ba, maka nanti di huruf ha tidak berhenti lagi. Kalau Bapak Ibu berhentinya di huruf ha, maka di huruf ba tidak boleh berhenti. Contoh begini, Dzalikal kitabul la raib. Berhenti. Baru lanjutannya, fihi hudal lil muttaqin. Atau Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nan tak boleh tu dilapih sedoa.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Laluan satu apa? Itu ada nama itu. Kalau ada dia ulang lagi. Kuaturan. Ada maknanya di situ tu maknanya Allah potong di situ. Ya kan? Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, banyak kejadian pada ayat ini kita tidak mengindahkan aturan Allah. Ilmu tajwid itu kan lampu merah, Pak. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Pak, kalau lampu merah jalan juga atau berhenti? Aduh, jangan jalan. Kalau aduh jangan jalan, kok nyampang, ya kan? Balangga siapa salah? Awak nan salah. Tapi kok nyampang tak balangga, you selamat awak hari itu. Hari itu selamat. Sengaja Allah uji awak selamat hari itu supaya apa? Supaya besok lagi yang itu balik. Ya nak? Allah kan betul loh. Kuasa Allah kan ada dua. Lewat payung lampu merahnya kalau suanya selamat. Carilah besok lagi yang itu. Dua kali selamatnya lihat atau menjadi. Nang ketiga kali. Lalu di dalam jurang, baru selesai, Pak. Baru dapat pelajaran wahayuna asbaran tiwa lampu merah. Baik, enulia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hal-hal yang kecil begini, coba kita ikuti aturannya. Jadi cara membacanya berhenti di fihi boleh, roib boleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba sama-sama lo, 1, 2, 3. Dzalikal baru hudal lil muttaqin. Lah paham Ibu, lah tahu apa Ibu diamalkan. Tapi kalau lah dicubuan membaca modeko hanya lapia juga besok tu namanya madar. Itu madar. Baik Bu yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Di dalam kitab Al-Quran itu Allah menunjuk itu, Pak. Beda nggak kalimat ini dengan itu? Hah? Ini dekat, tapi kalau itu jauh. Bako Al-Quran kok justru Allah mengatakan itu. Harusnya kan ini. Nah ini kuasa Allah. Bapak Ibu, bagi Allah dekat ataupun jauh sama. Jadi walaupun Allah mengatakan zalika itu kitab Al-Quran, kata Allah, maka secara ideal Allah mengatakan ini Al-Quran. Kenapa dikatakan itu? Yang kedua, karena Allah walaupun jauh Allah tetap dekat. Tetapi yang sering jauh itu adalah manusia hamba Allah. Nah, itu makanya kita kok Bapak Ibu ndak bisa secara instan dekat dengan Al-Quran kalau kita tak mau mendekatkan diri dengan Al-Quran. Itu makanya bahasanya pakai zalika jauh. Kalau tak melalui proses kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, tak akan pernah dekat dengan Al-Quran. Ya nak, Pak.
Kalau tidak ada proses awak mendaki Al-Quran bapak tidak kadake awak. Prosesnya belajar. Prosesnya jadikan hobi. Hobi awak apa? Lihat baca Quran. Tando awak hobi baca Al-Quran tu bapak ibu, sehari nak membaca Al-Quran tidak tenang jiwa awak. Gelisah, rasuah dulu tinggal. Ayo coba rasuah diri awak masing-masing. Tapi kalau biasa-biasa saya tidak baca Quran, tenang, tolong hobi itu. Awak akan meninggal bersama Al-Quran, sedang Al-Quran saja menjadi hobi dia awak. Pak Ibu, kita tidak ada dilarang untuk mengikuti hobi di dunia ni Pak Ibu. Pak Ibu hobi main bola silakan, nggak ada masalah, ya kan? Aku itu bana ya, sebab Rasulullah mengaturkan Bapak Ibu, matan nas bima ya'ish. Matinya seseorang tergantung hobinya. Jadi mohon maaf cakap Bapak Ibu, termasuk diri yang boba. Selagi awak alun menjadikan Al-Quran ini sebagai hobi dalam hidup awak, maka kemungkinan besar awak meninggal dunia ketika baca Quran tu alun adoh. Pokoknya mulai gini coba awak jadikan hobi. Setidaknya Bapak Ibu, sehari itu hobi awak baca Quran 1 lembar. Karena kepayah guys 1 lembar. Seko lah. Tapi mengujinya barek bu. 1 lembar tu sama je sejam tu. Rasul nurah rasul. Nah, padahal 1 lembar tu paling banyak boleh 5 minit. 5 minit. Tapi dek baca Quran tak rasul sejam pak. Coba kalau main WA, nan sejam terasa 5 main WA pak. Main HP. Kalau main HP kok sejam terasa 5 ini. Tapi kalau baca Quran 5 menit terasa tahu. Beda itu pak. Alun tambah mangantu aja. Ya kalau baca Quran kok capek mangantu. Tapi kalau main WA enggak mangantu. Ya. Jadi ube orang yang suka mengantuk aku buka WA. Tak ada mengantuk. Tapi kalau ube orang tak nak mau mengantuk aku baca Quran. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan yang membuat kita tidak tenang jiwa kalau sekali kita lupakan untuk membacanya. Baru nanti insya Allah ambo doakan kita semua matinya dalam keadaan membaca Al-Quran. Aja namin kamin garajuan. Wah, gimana panjang garajuan dah. Allah karim. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi, kata Allah. Nih, lanjutan ayat ini. Kitab Al-Quran itu atau kitab Al-Quran ini, kalau Allah itu sama ini sama, tapi kalau kita berbeda. La raiba fi, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Ini Pak, jadinya benar raguan di Al-Quran. Apa yang tidak boleh kita ragukan? 1, Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Ini jangan pernah lagu deh Pak. Kalau ada ragu awak di sebana aku kecil Allah benar. Itu iman awak nak rusak. Ya, harus yakin betul hak
qul yakin bahwa semua tulisan ayat Al-Quran merupakan kalamullah. Apa bu? Kalamullah. Apa arti kalamullah? Ucapan, perkataan, atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika membaca Al-Quran kok perlu diperhatikan benar. Sebabnya firman Allah tuh maha mulia Al-Karim. Itu mangkonyo Bapak Ibu Al-Quran ku dimuliakan penuh. Bu, ada ndak apa Ibu ketika nyo baca Al-Quran, Al-Quran ku nyo letakkan di sajadah, nyo duduk medek, wadona. Itu adabnya kurang. Dirubah lagi. Al-Quran ko Pak, kalau apa Ibu kamu baca minimal dia teh kuse awak posisinya. Itu adab. Karena dia kalamullah. Bu, lihat terangah. Dia tepu. Kalau duduk. Kalau ada meja, mejanya lebih tinggi dari kuse awak. Itu adab. Nah ini perlu kita lakukan. Karena banyak ini mau cakap Bapak Ibu ambo calik kadang-kadang ini baca Quran kok ndak ada adabnya loh. Letak sih di karpet Pak. Mungkin Bapak Ibu pernah lah mencalik orang begitu. Nah awak saya mencalik itu dah. Anta alun baraja ke mana? Kecian alun baraja dia membaca ya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adab. Yang kedua, adab membaca Al-Qur'an ko Bapak Ibu harus suci. Kalau kan itu letak dulu lah. Kalau kan itu ya Bu. Pak. Sebab ada ayat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kamu sentuh Al-Quran ini kecuali engkau dalam keadaan suci. Ya Pak. Kalau kau baca Quran bau dua dulu. Nak kata awak lama dinyo bau dulu indah. Bau dulu. Sebab awak akan membaca ayat yang suci. Masuk awak nak suci. Nah ini pelajaran yang untuk kita semua. Kemudian Bapak Ibu, adab berikutnya. Ketika Bapak Ibu sedang baca Al-Quran, datang kawan Bapak Ibu majak Ibu mauta. Ada wanita? Nah, kawan pun tak mau merhati juga. Sedang baca Quran aja mau. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Pada Allah siap acara datang tu. Allah. Hudal lil muttaqin. Tunda beradab wa. Apa Ibu? Kalau nyampang tak jadi mode itu Bapak Ibu sedang baca Al-Quran diajak kawan mauta mangko salapeh awak mauta harus dimulai balik dari awal. Bismillah ulang balik dari awal.
Nauzubillah ulang dari amal. Baik itu cara itu adabnya tuh. Kuna banganjuan jo. Hudal lil muttaqin. Bisul ada awak pemancing ya. Alladzi tidak beradab kawan. Baik Bu yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini yang perlu kita yakini pertama, Al-Qur'an adalah kalamullah. Bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buatan malaikat Jibril alaihi salam, tapi memang Allah yang membuat Al-Qur'an ini. Jangan sampai ada ragu lagi dalam hati kita bahwa Al-Qur'an ini adalah buatan Nabi Muhammad. Tidak, dia buatan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril alaihissalam hanyalah perantara untuk menyampaikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad dan manusia secara keseluruhan. Ada pertanyaan? Lah, nak dolai. Hari lah jam 6 lewat 10. Alah pas dulu. Ada? Maya, nak nampak? Ibu. Oh iya tak nampak dia apa. Oh iya. Ya silakan Bu. Ya Bu, silakan Bu. Masya Allah. Sudah Bu? Belum selesai. Ayo. Tadi Ustaz menerangkan cukup lengkap, ilmu sosialnya ada, ilmu tajwidnya ada, ilmu dirinya ada. Jadi jelaskan sistematisnya. Pertama dapat ketenangan batin, ketenangan jiwa. Yang kedua pahala. Yang ketiga ilmu tajwid. Jadi kami dapat mengambil kesimpulan bisa 2 bulan. Tadi enggak ceritanya, maaf Ustaz, ngambang kalau pendapat saya. Masya Allah. Baik. Kina ngambang-ngambang tuh perlu kembang Ustaz. Sudah Bu? Sudah ya? Oke. Pertanyaan Ibu terkait dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan ini. Jadi begini, tadi yang mau menyampaikan Bapak Ibu tahapan. Tahap 1 namanya qiraah, membaca. Kalau hanya sekedar membaca, awak akan dapat pahala dan ketenangan jiwa. Salah satu wujud pahala itu besok di dalam kubur, di akhirat kita dapat syafaat. Paham sampai di situ? Karena hanya sekedar baca. Kemudian namun lanjutkan tahap kedua. Tahap kedua, kalau ingin dapat ilmu dari Al-Quran, tidak cukup dibaca saja ayat Arabnya itu, tapi coba dipelajari, pahami, baca terjemahnya, baru dapat ilmu. Paham Ibu? Contoh Ibu baca di sini, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Sekedar dibaca si ayat dapat pahala, walaupun Bapak Ibu tidak paham. Tetapi selesai baca ayat, Ibu baca terjemahnya. Janganlah kalian menikahi orang-orang yang musyrik sampai mereka beriman. Tidak boleh menikahmu jurang hendak beriman. Hatta yu'minu, sampai dia beriman. Dapat ilmu kita. Kenapa? Karena kita baca terjemahnya.
jangan menikahi orang yang tidak beriman sampai dia beriman. Itu ilmu nana dapat. Nanti sampai pula tentang jual beli, sampai pula nanti tentang nikah, tentang sosial yang lain. Ketika Bapak Ibu baca terjemahnya, maka di situ Bapak Ibu dapat ini. Suatu ketika Bapak Ibu bingung dengan terjemah itu, maka disinilah kesempatan Bapak Ibu untuk mencari guru tempat bertanya. Dapat lagi ilmu. Jadi ilmu tidak dibatasi di sini, banyak sekali ilmunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tahap kedua ini tentu sangat bagus untuk kita supaya ilmu kita setiap hari bertambah. Ada nanti tahap ketiga. Sudah dibaca oke, dipahami juga oke, maka tahap ketiga ada namanya ta'milul Quran, mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat dari Al-Quran tadi. Dilarang kita menikahi orang yang tidak beriman, diamalkan. Jo anak-anak ndak boleh, cucu ndak boleh, kawan tak boleh. Kalau kamu menikah harus beriman dulu. Jadi diamalkan ilmu yang didapat tadi. Paham Ibu? Oh iya, oke. Ya mohon maaf Ibu, wakat tua terbatas dulu. Ini mengajar-ngajar wakat tu, gimana? Kau lah barang ini, lampai 45 minit. Wah Ibu lah gelisah sekali. Lagi bulu kopi, cie-cie, aku lah nado kopi loh. Allah Ibu yang mudah-mudahan Allah SWT, mohon maaf Pak Ibu kalau ada salah cakap, salah kata, salah cara, sebab salah datangnya dari Allah pribadi. Dimaafkan Pak Ibu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu